Nah, ya saya persilahkan kalau mau ke rumah. Asal ayo, asalkan adu data. Walaupun semua mau ke rumah, saya siap pintu terbuka 24 jam. Nah, jangan adu otot, saya bilang gitu. Kalau adu otot kalau saya sendirian ya lawan orang semadura atau lawan orang sejawa ya. Karena saya bukan Ading Dharma, bukan Arya Kamandano. Yai, yai, ngapunten yai. Rujukan-rujukan yai dari sejarah itu ditampilkan nggak? Eh, Mangkul-mangkul kitab kutub-kutub yang dimangkul itu ditulis enggak? Oh iya, Kiai, saya tulis semua. Ini kan akurasi data, Kiai. Bahkan tanggal lahir, tanggal mati, terus tanggal gerakan itu saya salin semua. Terus sumber-sumbernya baik dari Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, terus Sir A'lamin Nubala Imam Dhahabi, terus Al-Wafiyat di Abu Bakar Al-Baqillani, Wafiyatul A'yan, terus Tarikh Khulafa Ar-Rasyidin Imam Suyuti, terus kitab-kitabnya Rijalul Kashi dari Syiah, dari Al-Khutat Al-Muqrizi, dari An-Nubukhti, dari orang Syiah. Jadi bukan saya ngambil cuma dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari orang-orang Syiah, dari orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sejarawan-sejarawan mereka, bahkan statement-statement dari Wahabi, terma wa ala ra'sihim ini adalah Ibn Taimiyah, saya juga ambil. Nah, biar nanti saya tidak dituduh, oh itu kan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau versi si lain, enggak, saya ambil semua itu. Biar tidak terbantahkan. Sejarah ini dan metode nasab ini saya ambil dari semuanya dan saya tulis. Iya, Jadi saya iya tulis di situ supaya undur Wafiatul A'yan pada iya, Jim titik dua sekian, shot titik dua sekian. iya, iya, iya. Iya, gitu. Jadi Supaya akurasi. supaya iya iya ngapunten supaya tidak ada satu celah sedikit pun dari mereka itu menyalahkan eh, mohon maaf karya Anda. Oke. Bahkan Syiah yang sekarang dengan Syiah yang dulu itu beda, ya. Syiah yang sekarang ini karena apa ya? Nah, ingin berusaha untuk membelokkan fakta sejarah. Ada yang berkata dari Syiah yang sekarang bahwa Abdullah bin Sabah itu dianggap tokoh hurafat, bukan tokoh historis. Nah, laisa sakhsiyat tarikhiyan katanya Iya. mereka. Iya. Ya. Itu saya ambil. Nah, jadi yang disebut Ibnu Sauda katanya oleh mereka itu ialah Ammar bin Yasir, bukan Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah itu hanya dongeng-dongeng belaka katanya mereka. Karena apa? Kalau uh, pendiri pertama adanya firqah Syiah itu adalah Abdullah bin Sabah, sangat sangat jelek sekali uh, uh, imitnya Syiah ini, karena Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh orientalis Yahudi yang pura-pura Islam di zamannya Khilafah Utsman bin Affan, yang kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Itu saya tulis semua itu, baik versi yang pertama atau versi yang kedua. Jadi Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di versi yang pertama itu sama, sepakat bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh orientalis Yahudi yang datang dari Yaman. Iya, datangnya dari Yaman. Satu di semua. Jadi Abdullah bin Sabah itu bapaknya siapa? Abdullah bin Sabah itu bapaknya orang mana? Ibunya orang mana? Lahirnya di mana? Besarnya di mana? Di Son'a Yaman. Saya tulis semua. Jadi, tapi yang belum saya temukan ini sekarang, Maimun Al-Qaddah ini apakah cucunya Abdullah bin Sabah atau anaknya? Tapi kalau kemiripan-kemiripan itu sudah ada.
kemiripan cara dakwah, cara apa ya, cara gerakan itu Abdullah bin Sabah banget Maimun Al-Qaddafi. Dan anaknya Maimun Al-Qaddafi itu Abdullah namanya. Tapi ini saya belum menemukan data, tapi saya masih mencari. Kalau memang tidak ada ya Abdullah Maimun itu adalah pengikut setia dan yang diberi wewenang oleh Abdullah bin Sabah setelah Abdullah bin Sabah. Dan juga matinya Abdullah bin Sabah itu saya tulis. Jadi agar nanti buku sejarah ini tidak bisa dibantah. Ya Bu, yang mudah-mudahan seperti itu. Ya kalau memang ada yang membantah monggo, nggak apa-apa. Tapi kan tidak harus dibantah dengan ilmu juga. Jangan dibantah nanti saya hanya penyesat umat atau pemecah belah umat. Kan Iya, gitu. iya, Yai. Walaupun pada suatu saat ada yang membantah, tetapi tetap dia itu terkalahkan dengan kelengkapan karya jenengan. Nggih, siap. Nggih. Namun Yai, kula niku pernah teng Piti niku wonten pernah niku Piti niku bahwa ngapunten niki tanglet niku Ubaidillah yang katanya itu pernah membunuh, pernah nonjok kepala Sayyidina Husain niku leres mboten kata Ubaidillah niku. Itu Ubaidillah bin Ziyad, beda tokoh. Oh, beda tokoh. Ya, Ubaidillah bin Ziyad itu yang gubernur Basrah yang diangkat oleh Yazid itu memegang dua provinsi yaitu Basrah dan Kufah, karena gubernur yang lama Kufah itu adalah Nu'man bin Bashir, salah satu prajurit perang Badar yang diperintahkan untuk menangkap dan mengatasi gerakan-gerakan orang-orang Kufah yang mendukung baiat Sayyidina Husain itu tidak berani. Akhirnya Nu'man bin Bashir dipecat dan digantilah sementara Ubaidillah bin Ziyad itu yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad ini memegang dua provinsi, Basrah dan Kufah. Supaya kuliah sejarah niku sanawiyah kelas kali niku buku sejarah. Langsung pesantren itu. Ini lagi Yai. Tes DNA itu masuk yang Kiafa atau yang di mana itu? Bukan. Tes DNA itu bukan masuk ke Kiafah. Tes DNA itu masuk ke Hamdun Nawawi. Kalau di kitab Nasab itu. Jadi tes DNA itu yang paling terakhir, metode yang paling terakhir. Yang hanya menjadi ya penguat, data pendukung cuma. Ya. Kalau yang di Turuknya itu masuk yang mana itu? Yang paling terakhir itu. Yang paling terakhir tes DNA itu, karena katanya keakuratannya itu masih bisa dibantah atau kurang sangat kuat untuk dijadikan bukti, katanya seperti itu. Kalau jenengan baca di kitab Al-Kafi Al-Muntahab, coba baca di juga itu, saya lupa sudah ibaratnya. Di Ar-Rosail itu juga ada tes DNA itu, tentang tes DNA. Jadi tes DNA itu tidak bisa dijadikan data primer, tidak bisa. Kayak sekunder deh kok nggih. Niku Kan dalam Kiafa itu kan bisa orang melihat berdasarkan jari-jari atau tai lalat. Itu kan Kiafah Basyariyah. Kan Kiafah itu dibagi dari dua. Iya. Basyariyah, ya dari jari mata. Basyariyah itu fisik namanya. Kalau akal itu kan karakter. Jadi di dalam hadis itu, di dalam Al-Quran juga ada nisa'ukum harsul lakum. Jadi perempuan-perempuan kalian itu adalah ladang kalian. Jadi kalau ladangnya itu subur, maka nanti hasilnya akan suburan gitu. Kalau ladangnya itu tanahnya baik, ya hasil panennya kan juga baik, kan seperti itu.
Kalau saya mau beri pendapat kepada Yai Jafar, mau buat buku, judulnya Membuka Tabir Kepalsuan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah gitu. Nggak laku. Enggak, maksudnya saya setuju supaya perlengkapan data aja atau penambahan karya Yai dalam membuat sebuah karya tulis itu bagus itu. Maksudnya begini Kianjas, apapun judulnya kalau sudah karyanya Kiai AS Batu Ampar, udah pasti laris. Sampean kok sentimen sama sampean ini kok sentimen sama saya. Sentimen semenjak sampian lewat belakang, Lewat belakang. ya ke rumahnya Kiai Mujallis itu agak sentimen saya. Memang teman-teman, kalau ya kiai-kiai Gus-Gus kalau baca sejarah itu tentang Maimun Al-Qaddah dan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah ini sulit. Nah, karena mereka ini adalah tokoh apa yang dikatakan maktum atau mastur. Karena selalu menyembunyikan status dirinya dan selalu menyembunyikan gerakannya. Jadi banyak pendapat-pendapat ulama muhtabian di Jadi oleh karena itu para ulama sejarah di dalam menulis sejarah Maimun dan putranya Ubaid itu pasti beda pendapat. Jadi saya juga Ada yang bertanya Pak Yayi. Ini kan bulan Rajab Pak Yayi. Ada yang tanya, izin host, mikrotnya Fakih Muqaddam diperingati tanggal berapa dalam bulan apa? Terima kasih. Waduh, Mi'rajnya Fakih Muqaddam itu katanya setiap malam. Ya sepanjang malam itu. maksudnya pada bulan apa itu ya? Nggak ada bulannya karena setiap malam. Iya. Terus Berapa ekor? Kalau ada Berapa yang ekor bertanya- domba ya? Kalau ada yang bertanya ya, kalau yang bertanya nanti kalau baginda Nabi Mi'raj itu kan dapat wajibnya sholat. Nah, terus Fakih Muqaddam dapat apa? Ya dapat cerita cuma itu Fakih Muqaddam. Iya, perbedaannya itu kalau bertemu dengan para nabi, tapi Fakih Muqaddam bertemu dengan para jin. Ya, ini satu ada Ustadz Acong, silakan untuk tanya jawab sama Kiai Jafar. Silakan Ustadz Acong. Ada yang ingin ditanyakan enggak Ustadz? Masih di mute. Monitor. Dibuka dulu mute-nya, Ustadz Acong. Ketika saya mau menerbitkan buku Membuka Tabir Kepalsuan Ubaid Maimun Al-Qaddah, nanti Kang Hubul paling Tak laku. Oh iya, Kiai Jafar, Kiai. Silakan Bani. Oke. Ini yang apa namanya, kitabnya Sayyid Murtado Askari Al-Askari itu ada masuk referensi nggak, Kiai? Yang Abdullah bin Sabah wa asatirul ukhra wa asatirul ukhra itu. Nggak punya kitabnya, kirim Kang Bani nggih, PDF-nya nggih. Siap. Nanti ini Biar saya kirim. barangkali Kiai. ada tambahan referensi dari kitab itu. Katanya itu yang paling lengkap katanya, Kiai. Tapi Oh, itu oke. tapi Murtado Al-Askari ini kan menganggap bahwa Abdullah bin Sabah itu kan tokoh fiktif. Tokoh fiktif nggih.
Iya. Oh, berarti Cuman- itu si A. Iya sih memang. Cuman ini paling lengkap Kiai katanya sih. Tapi nggak tahu saya belum baca juga Kiai. Jadi saya nggak punya itu kitab dari itu. Kayak yang saya punya dari An-Nubukhti itu Al-Kashi, terus Al-Kashi, Al-Mukrizi, di Al-Mukrizi, Al-Kulaini itu yang saya ambil referensinya dari mereka itu. Dan si Iya, A yang kontemporer sekarang. Jadi kalau menyatakan Abdullah bin Saba itu adalah tokoh fiktif atau tokoh khurafat, itu ya pasti adalah si A yang sekarang. Ya, jadi Tapi Abdullah bin Sabah itu kan sudah populer kalau yang membunuh Sayyidina Utsman. hmm, Provokatornya Kiai. provokatornya, bukan pembunuhnya tapi provokatornya. Pembuka. Oh, jadi Ya. yang membunuh Yang Banyak yang membunuh membunuh. itu banyak, sampai sekarang belum terungkap siapa sebenarnya yang membunuh Sayyidina Utsman itu. Banyak, ada yang bilang itu seorang laki-laki kekar hitam dari Habasyah. Ada, tapi masih belum ada yang pasti semuanya itu. Soalnya beda-beda. Oleh karena itu saya bikin bab baru, bikin bab tersendiri. Di situ saya tulis bab al-ara' wal aqwal, pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan. Di situ Ya, soalnya saya yang mengepung rumah Sayyidina ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 2.000, ada yang bilang 1.000. Nah, Tapi iya. yang masyhur itu yang 6.000 itu. 2.000 dari Kufah, 2.000 dari Basrah, dan 2.000 dari Mesir. Nggih, dan sekitarnya itu. Masya Allah, jadi memang seperti itu ya pengepung. Iya, unjuk rasa. Karena Sayyidina Unjuk Utsman rasa. dianggap penistaan Al-Quran waktu itu. Menistakan. Gara-garanya Al-Quran itu disatukan oleh Sayyidina Utsman. Oh, Mungkin ya Mushaf dianggap Utsman. gitu. Mungkin dianggap Itu gitu. kan ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf Ali, ada mushaf ini, kemudian sama Sayyidina Utsman, biar ini tidak membingungkan umat, disatukan. Abdullah bin Saba itu minta Sayyidina Ali. Jadi nanti kalau Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman sudah dikudeta, maka Abdullah bin Saba ingin mengangkat mushaf Ali. Nah, sedangkan mushaf yang sudah disatukan oleh Sayyidina Utsman itu akan dibakar oleh Abdullah bin Saba. Nah, Sayyidina Ali tidak mau. Menurut saya yang paling kuat dan yang paling benar itu yang hasil ijma dan hasil kesepakatan ia adalah mushaf Utsman. Tujuan Abdullah bin Saba, kalau sudah Al-Quran itu simpang siur, maka Enak kan? Al-Quran itu bisa dirubah. Ini tujuan Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba itu mengubah-ngubah orang Islam itu hanya tujuannya ingin mengubah Al-Quran, tahriful Quran, sebagaimana orang Yahudi sudah mentahrif Taurat dan sebagaimana orang Nasrani sudah mentahrif Injil, maka Abdullah bin Saba ingin mentahrif Al-Quran agar orang-orang Islam tersesat sebagaimana tersesatnya orang Yahudi dan orang Nasrani, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, itu sudah. Mana Ki Anjas masih bangun? Ini ngajak ngarang kitab, tapi mau diterbitkan 3 buku aja. Oh, Kan mustahil. Makanya saya dari tadi nggak setuju. saya kira bukan ini Kiai aja sendiri Sanes. Oh, Ayo nerbitkan buku judulnya ini, tapi dicetaknya 3 buku aja. Apa maksudnya ini? Anggap bukan untuk kalangan Ini sendiri. Kiai, kitabnya Kiai Jafar kelihatan nggak? Nggih. Abdullah bin Saba wa Asatirul Ukhra. Pengarangnya
ini apa Sayyid Murtada Al Askari, Wah, orang hebat. Syiah ini. Ya, 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 ya. Ini saya kirim ke WA ya kayak PDF-nya ya. Gih. Oke. Mantap, luar biasa. Gih. PDF-nya ada itu. Ada kayak ada. Oh, luar biasa. Saya juga kehilangan data, Bang Bani. Data saya kemarin itu saya temukan wasiat Maimun Al-Qaddah kepada anak-anaknya agar para anak-anaknya itu diberi nama A'immah Ahlul Bait. Ini saya kehilangan data. Nanti saya coba cari-cari lah kayak itu. Nggih. Nyaman, Wan. Ayo. Ini saya sangat penasaran dengan itu. Apa ya, lembaran-lembaran itu tak buka satu persatu. Sampai mata ini panas, nggak ketemu ini. Jadi referensi yang katakanlah Al-Kutubul Mangkulah yang sebagai referensi itu dari abad berapa ya? Semua abad yang paling tua juga saya ambil. Sampai ke abad yang sekarang, yang kontemporer saya ambil. Banyak ini, Kiai. Ya, masodir sumber-sumbernya banyak. Gitu. Iya. Tak sebutkan semua. Di halaman itu, tak sebutkan semua. Gitu. Setiap bab saya kasih disclaimer. Tokoh-tokoh juga di Batiniyah dan Ismailiyah saya juga terangkan tokoh-tokohnya. Tapi yang saya jadikan bab itu tokoh-tokoh yang paling utama. Nah, seperti tokoh Batiniyah Abdullah bin Sabah. Terus tokoh Batiniyah dari Batiniyah kamu pelase kepada Ismailiyah itu saya kasihkan bab tersendiri juga. Dari mutolaah jenengan itu dari beberapa kitab itu ada muarodoh nggak antara kitab dan kitab yang lain? Pasti ada banyak. Makanya saya kumpulkan antara yang bertentangan itu, saya kumpulkan di kitab Al-Ara' wal Aqwal, pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan. Nah, di abad keempat, al-farq atau abad kelima, al-farqu bainal firq itu Abdul Qahir al-Baghdadi juga menerangkan bahwa ikhtilafun mubarrar katanya. Ikhtilaf yang sangat kontras di antara para sejarah-sejarah disebutkan Maimun atau Ubaidillah bin Maimun dan menerangkan Abdullah bin Sabah. Kontras. Yang paling parah itu memang di Maimun itu dan juga di Ubaid itu paling parah itu. Karena katanya para ulama itu sulit dideteksi karena mereka ini memang tokoh-tokoh tokoh-tokoh tersembunyi gitu. Baik dari nama. Jadi kenapa Abdullah bin Sabah itu mengisbatkan nasabnya kepada Sabah, Raja Sabah, ya karena dia tidak ingin diketahui ayahnya itu siapa. Kalau dia diketahui ayahnya itu siapa, maka dia akan terdeteksi kepribadiannya. Nah, setelah kepribadian itu terdeteksi, maka dia akan terbuka. Gitu. Jadi oleh karena itu disembunyikan memang statusnya. Ya mungkin karena dulu nggak ada KTP, nggak ada paspor kan gitu ya. Nggak seperti sekarang. Tapi yang jelas dari Yaman kan, Yai? Yang jelas dari Yaman. Jelas itu kalau dia itu orang Yaman ya sepakat itu. Tapi ayahnya siapa? Nah, itu. Dan ibunya juga sepakat semua. Kalau ibunya itu adalah Habasyiyah, hitam. Iya, orang hitam. Makanya dia itu juga disebut Ibnu Sauda. Selain disebut Ibnu Sabah, dia itu disebut Ibnu Sauda.
anaknya yang hitam gitu. Ya dulu, Pak.